Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada satu yang mampir ke WA pribadi saya. Pertanyaan demikian. Ada nggak sih bedanya antara orang yang meninggal karena COVID-19 dengan mereka yang meninggal karena sakit tua, misalnya gitu? Ini pertanyaan bisa menjadi pertanyaan yang sangat mudah atau bisa menjadi pertanyaan yang sangat sulit, tergantung bagaimana kita melihat, membaca Alkitab dan melihat Tuhan sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita. Bagi saya tidak ada bedanya antara orang meninggal karena COVID dengan non-COVID. Karena Tuhan pada akhirnya sama-sama akan merengkuh dan memuliakan setiap manusia. Bahwa setiap kita pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan dan kita akan berada dalam posisi yang sama. Kita punya masalah yang besar ketika kita melihat kematian dengan gradasi tertentu. Ada sebuah kematian yang indah dan ada sebuah kematian yang kurang atau tidak indah. Ada kematian yang normal dan kematian yang tidak normal. Dan di situ kita punya masalah yang besar. Contohnya ketika orang melihat bahwa COVID-19 adalah sebuah hukuman dari Tuhan, sehingga pada saat itu kita melihat bahwa orang yang meninggal karena COVID itu adalah orang yang dihukum dan kita punya masalah. Atau kita mengatakan orang yang meninggal karena kecelakaan misalnya, oh dia punya masa lalu yang buruk, kita punya masalah di situ. Atau bahkan misalnya kita melihat orang meninggal dengan wah wajahnya indah dan tersenyum, kita punya sedikit masalah di situ. Karena setiap kita pada akhirnya akan direngkuh oleh Allah sendiri. Bobot yang kita berikan pada sebuah kematian bisa menjadi sebuah masalah ketika bobot itu justru mengurangi anugerah Allah dalam setiap kematian. Itu ketika dia menyelesaikan semuanya dan membuatnya menjadi indah pada waktunya. Nah, ada satu ayat yang sering kali dibaca oleh pendeta ketika tubuh seseorang dimasukkan dalam liang kubur. Itu Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya, saudaraku semua, bahwa setiap kita akan kembali kepada debu. Tidak ada bedanya antara orang yang meninggal karena COVID, kecelakaan, sakit tua, apapun itu, kita akan kembali menjadi debu. Namun saya menyadari bahwa permasalahan mengenai kematian jauh lebih kompleks daripada sekedar betul atau tidak, sekedar normal atau nggak normal, sekedar apakah dia meninggal dan kemudian bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan. Ini sebuah permasalahan jauh lebih kompleks. Nah, mengapa dia menjadi sebuah masalah yang kompleks? Karena manusia asing dengan kematian. Kita sangat asing dengan kematian sehingga kita lebih suka bicara mengenai perjuangan kehidupan dan bukan persiapan kematian. Betul ya? Kalau bisa janganlah ngomong soal kematian atau meninggal, itu suatu hal yang gak perlu dibicarakan gitu ya. Nah, bicara tentang keterasingan manusia terhadap sebuah kematian membuat kita menjadi gagap dalam menghadapi kematian seringkali. Contoh paling mudah adalah keterasingan manusia terhadap sebuah kematian adalah ketika kita lebih senang menyanyi soal hidup inilah kesempatan daripada kita menyanyi mengenai makin dekat Tuhan gitu ya. Bahwa kita mempasrahkan diri kita menuju sebuah jalan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, keterasingan manusia terhadap sebuah kematian membuat kita tidak hanya gagap, namun tidak cerdas dalam menghadapi sebuah kematian. Kecerdasan ini bicara mengenai ketersiapan kita dalam menemani, namun juga menghadapi sebuah kematian. Saya pernah punya pengalaman pastoral ketika saya berkunjung ke sebuah rumah sakit. Seorang bapak bertanya kepada saya, "Mas, salah nggak sih kalau saya berdoa supaya istri saya tidak lagi terlalu lama untuk berada di dunia ini?" Dia dengan terbata-bata, dengan sangat miris mengatakan, "Saya salah gak sih kalau saya berdoa, ya Tuhan panggillah dia. Kenapa saya gak tega lagi mendengar suaranya? Saya gak tega lagi mendengar raungan di malam hari ketika dia merintih kesakitan. Saya sungguh tidak tega." Dan ya, obat-obatan yang diterima olehnya sekedar sedikit mengurangi rasa sakit, tapi saya tahu di dalam tubuhnya dia sungguh kesakitan. Salah nggak ya si bapak itu berdoa demikian? Bagi saya pribadi itu sebuah cara memperlihatkan bagaimana seseorang mengajak orang yang dikasihi, mari kita bersiap diri menuju kematian.
Dan inilah yang bagi Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, disebut dengan kematian yang indah. Ketika seseorang mempersiapkan kematiannya. Dan ini bukan bicara mengenai detik-detik akhir menuju kematian, menit-menit terakhir, hari-hari terakhir, ketika seorang mau dipanggil Tuhan, bukan. Namun ketika seseorang mencicil setiap harinya akan ketersiapan dia dipanggil oleh Tuhan. Mencicil setiap hari. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika Martin Luther ditanya oleh seseorang, "Hey Luther, kira-kira," ini dalam bahasa yang sederhana gitu ya, "Luther, kira-kira kalau besok adalah hari terakhirmu hidup, apa yang kamu lakukan hari ini?" Lalu dia dengan sangat santai mengatakan, "Ya tentu aku akan melakukan dengan seperti biasa. Aku bangun pagi, menyapa orang-orang yang kukasihi, aku merawat tanamanku, membaca, berdoa, menyanyi, dan sebagainya. Aku melakukan hidupku seperti biasa." Loh, kenapa gitu tanyanya? Ya karena setiap hari aku melakukan yang terbaik dari hariku. Sehingga aku sudah bersiap, kapanpun Tuhan memanggilku, aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Ya, Martin Luther tidak lagi asing dengan kematian karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memuliakannya, merengkuhnya, sehingga setiap hari dia melakukan yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Dan kita pun hari ini mencoba melihatnya bersama-sama bahwa tidak ada bedanya antara orang yang meninggal karena COVID, meninggal karena kecelakaan, atau meninggal karena umur tua. Semuanya direngkuh oleh Allah. Yang membedakan adalah apakah dia siap menuju sebuah kematian, dan apakah keluarganya siap menuju sebuah kematian. Apakah keluarganya siap menghadapi sebuah kehilangan dan kedukaan akan orang yang dicintainya. Nah, untuk itu saya mengusulkan agar kita boleh mengembangkan satu persahabatan di saat ini. Ketika kita melihat, mendengar ada orang-orang yang sedang dirawat oleh penyakit COVID ini, maka saya menyarankan kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan orang-orang atau sahabat-sahabat di sekitarnya. Hiburlah mereka, kuatkanlah mereka. Jangan pakai hal-hal yang buruk ataupun berita-berita buruk untuk semakin menjatuhkan moral mereka. Namun katakan, Tuhan mencintaimu, Tuhan merengkuh kalian semua. Dan ketika dia meninggal karena COVID, katakan dia sudah berada dalam kondisi yang sempurna bersama dengan Tuhan. Kita berikan penghiburan kepada mereka. Karena toh semuanya akan berakhir pada tempat yang sama, yaitu debu kembali kepada debu. Kita menghidupi hidup kita, namun kita mencoba untuk bersiap terhadap kematian. Kapanpun Tuhan memanggil, kita menyiapkan diri kita, kita menyiapkan keluarga kita menyiapkan orang-orang yang kita cintai. Mudah? Tentu tidak. Namun itu adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa kita hindari. Sehingga hari ini, saudara-saudaraku dan sahabatku semua, kita bicara mengenai hal yang tidak mudah. Namun toh ternyata saya yakin kita bisa. Itu dimulai dengan kita melakukan yang terbaik setiap harinya. Kembali saya buka pertanyaan bagi setiap kita yang mau bertanya. Silakan WA, tulis di kolom komentar atau WA grup sebuah pertanyaan. Nanti kalau ada akan saya jawab dalam Weekly Challenge hari berikutnya. Mari kita berdoa secara pribadi. Nanti akan tutup dalam sebuah doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang Engkau yang senantiasa merengkuh kemanusiaan kami, baik kehidupan maupun kematian kami. Bahwa senantiasa kami berusaha untuk berdamai dengan situasi dan mencoba untuk meredakan setiap suara yang merisaukan hati kami. Jadikanlah kami tangan, kaki, hati kami sebagai orang-orang yang memelihara sahabat-sahabat kami dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, agar mereka senantiasa terhibur dan senantiasa merasakan sapaan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk hari ini, dan kami hendak menjalaninya sebaik mungkin yang bisa kami lakukan. Karena dengan demikian kami bersahabat dengan akhir hidup kami. Kapanpun Kau memanggil, kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Memang kematian tidak pernah mudah, kedukaan selalu sulit, terpisahan selalu menjadi hal yang mengganggu hidup kita. Namun Tuhan merengkuh setiap kita, memelihara setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.